Oke, thank you, Kak Denis. Nah, ini segini jelas nggak? Kalau misal segini, aku agak jauhin. Aman-aman. Masih Masih lebih jelas aman. daripada kemarin. Oke. Akhirnya suaranya gebret-gebret lagi. Oh, oke, oke. Oke, guys. Mendem Kalau lagi. kemarin itu aku nggak kepikiran buat pakai HP. Oke, nah kita langsung aja bahas soal-soal yang udah ada di grup. Ini soal satu dulu. Nah, kemarin pada ngerjain soalnya semua kan ya? Aman ya harusnya. Aku lihat ada sekitar 20-an orang itu selalu ngisi gitu. Jadi aku yakin itu teman-teman yang di sini udah pada aman juga gitu. Udah pada ngisi juga, udah pada ngerjain soalnya juga. Nah, oke. Kita langsung aja bahas soalnya. Karena di sini teman-teman aku anggap udah ngerjain semua juga, udah nyoba-nyobain. Jadi di sini aku langsung aja ngerjain soalnya, ngebahas soalnya. Nah, di sini tuh kan kita disajikan soal tentang aljabar. Di sini P per Q itu sama dengan 2, terus PQ-nya sama dengan 4. Di sini ditanyain P kuadrat ditambah 1/Q kuadrat gitu kan. Nah, kita kalau misalkan ngerjain kayak gini, ingat jangan apa ya, jangan coba-coba mau langsung nyari bentuk yang P-nya berapa, Q-nya berapa gitu. Tapi kita coba cari bentuk-bentuk yang udah langsung paling sederhana gitu. Maksudnya kita cari bentuknya udah dalam P kuadrat sama dalam Q kuadrat gitu. Nah, kita coba cari P kuadrat dulu. Cari P kuadrat. Nah, cara cari P kuadrat berarti kita harus tahu nilai apa ya? Kita ubah Q ke dalam P gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ubah Q ke dalam P berarti kita harus coba ini kita anggap sebagai persamaan satu. PQ buat kita anggap persamaan satu. Terus eh, PQ sama dengan 4 itu sebagai persamaan. Nah, kalau misalkan kita udah dapat dua persamaan kayak gini kan sebenarnya kita bisa langsung substitusi aja gitu kan. Nah, karena kita mau nyari P-nya, berarti kita harus ubah bentuk ini tuh dalam P gitu kan. Berarti kita ubah Q-nya dalam P maksudnya gitu. Jadi di sini coba kita ubah yang ini. Ini udah jelas soalnya. Q sama dengan 4 per P gitu. Nah, ini dimasukin ke dalam sini. Jadinya 4, ini P per Q sama dengan ini ya P. Ulang lagi, tulis lagi. Ini diubah jadi 4 per P gitu kan. Nah, P di sini naik ke atas, jadinya P kuadrat. Yang mana ini tuh sama dengan 2 gitu. Sama dengan 2. Jadi bisa kita tuliskan kalau P kuadrat itu sama dengan 8. Nah, kita nggak usah nyari P-nya, nggak usah, karena ujung-ujungnya kita bakal ubah lagi dalam bentuk P kuadrat gitu kan. Kita carinya dalam bentuk P kuadrat gitu kan, bukan dalam bentuk P-nya aja. Jadi makanya kita udah nggak usah diakalin. Kita cari sesuai kebutuhan aja guys. Jangan langsung eh, terlalu apa ya, pengen nyari nilai P-nya itu nggak perlu gitu. Nah, oke, kita sekarang udah tahu nilai P-nya berapa, P kuadratnya berapa. Sekarang kita cari Q kuadrat. Cari Q kuadrat. Nah, di sini Q kuadrat berarti kita harus ubah apa dalam apa? Kita ubah bentuk P-nya dalam Q gitu kan. Berarti di sini PQ sama dengan 4 kita coba eh, bentuk ini tuh jadi P sama dengan jadi ini P sama dengan 4 per Q gitu kan. Berarti yang kurang jelas. Di sini P itu sama dengan 4 per Q. 4 per Q terus kita masukin ini ke dalam persamaan yang kedua gitu kan. Masukkan ke dalam persamaan yang kedua. P per Q berarti kita ubah P-nya jadi 4 per Q. Jadi 4 per Q lagi. Jadi sama dengan, karena ini Q-nya di bawah, berarti kita turunin aja ke bawah banget. Jadi 4 per Q kuadrat. Jadi di sini ini sama dengan 2 gitu kan.
Nah, kalau kayak gitu berarti Q-nya naik, naik ke atas, 2-nya turun ke bawah. Berarti 4 per 2 sama dengan Q kuadrat. Berarti di sini dapat Q kuadratnya sama dengan Q kuadrat sama dengan 2. Nah, dapat tuh. P kuadratnya 8, Q kuadratnya 2, berarti ditambahin aja. P kuadrat ditambah 1 per Q kuadrat sama dengan 8 ditambah 1 per 2. Atau sama dengan 8,5. Oke, sampai sini aman. Masih gampang kali ya ini ya. Aman, Kak. Oke, ketik 1001. Enggak, 1002. Ya, 1001 lagi. Oke, satu orang, dua orang. Oke, 1003 nggak apa-apa deh. Jala, oke, mantap. Oke, kita lanjutkan berarti. Kita ke nomor 2. Oke, kita ke soal yang kedua. Di sini. Ini aja dulu, biar jelas. Nah, ini kan lebih bersih kan kayak gini. Oke, di sini A kali B ditambah C per B. Ingat kalau misalkan perkalian harus didulukan, pembagian juga harus didulukan. Tapi kita lihatnya ada yang paling dari kiri gitu kan. Jadi di sini A kali B itu AB ditambah C per B gitu kan. Ini tinggal disamakan penyebut, jadinya AB dikali B, bawahnya juga harus ya, dikali B juga, terus ditambah C per B. Yang mana ini sama dengan AB kuadrat ditambah C dibagi dengan B gitu ya. Oke, sampai sini aman, masih aman? Aman. Oke. Nah, soal 3 kemarin itu ternyata ada sedikit ini guys, ada sedikit kesalahan di sini soalnya. Ini eh, apa ya, informasinya kurang lengkap, jadi kita anulir aja untuk soal yang ini. Nah, oke, kita lanjut aja ke soal yang mimin-mimin, mimin dan maman dan momon. Mimin, oke, kita di sini mimin. Oh, sip. Nah, di sini kita ada maman dan mimin. Maman punya peluang 0,2, mimin punya peluang 0,4. Nah, di sini kalian banyak yang milihnya ini, yang A. Mungkin ada yang mau jelasin dulu nggak kenapa bisa milihnya? Gimana gimana? Ada yang mau jelasin dulu? Oke, oke. Kalau misalkan gitu, kita coba aja langsungnya. Kenapa, kenapa jawaban A ini sebenarnya salah gitu? Sebenarnya. Jadi bukan A jawabannya, bukan A, tapi jawaban yang benar itu ternyata adalah C ya. C, betul. Kenapa bisa C? Kita coba lihat. Di sini, ini kasusnya mirip guys, sama kasus uang koin. Oke, kita coba lihat kasus uang koin. Kita analogikan ini kasus uang koin. Uang koin, jadi uang koin itu punya dua sisi kan. Uang koin ada dua sisi. Oke, kita lihat kejadian apa aja yang bisa ditimbulkan ketika kita melempar uang koin. Coba kejadian pertama itu gimana? Ketika ketika yang muncul itu ininya kan, mata uangnya kan. Yang muncul mata uang. Terus kejadian yang kedua itu yang muncul gambar. Nah,
Kalian perhatiin, kalau misalkan kita lempar koin, ada kemungkinan nggak yang muncul sekaligus dua-duanya? Enggak mungkin. Nggak mungkin kan? Kalau Di, di semesta manapun itu nggak mungkin kayaknya, ya. Seandainya alam semesta ini multiverse gitu. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Mata koin itu tiba-tiba bisa muncul dua, dua, dua kejadian sekaligus tuh nggak mungkin gitu. Jadi antara kejadian satu dan kejadian itu yang muncul tuh cuma salah satunya gitu guys. Jadi di sini ketika mata uang yang muncul, gambar nggak mungkin muncul akibatnya. Gambar nggak muncul. Sementara kalau misalkan yang muncul itu gambar, mata uang nggak muncul. Nggak muncul. Nah, kita lihat lagi Mama dan Mimin. Kita punya berapa kejadian berarti kalau kayak gini. Kasus Mama dan Mimin. Mama. Oke. Ini kejadian satu. Kejadian satu tuh siapa yang menang? Misalkan. Menang Mimin misalkan ya. Oh, Maman deh, Maman. Maman. Kejadian dua, yang menang Mimin gitu kan. Oke. Kalau yang menang Maman, berarti kesimpulannya Mimin kalah gitu kan. Setuju nggak kalau kayak gini? Terus kalau Mimin Setuju. menang, berarti oke. Oke, kalau misalkan Mimin menang, berarti Maman Kan kalah gitu. kalah. Oke. Sampai sini sepakat nih. Yes. ya, Oke, Dela udah sepakat. Yang lain kalau sepakat bilang ketik-ketik aja, ketik berapapun itu. Pada ketik berapa? Sepakat, sepakat. Oke, untung nggak ada yang ketik berapapun itu ya. Oke, oke, terus kita lihat berarti di sini ada dua kejadian. Berarti kita lihat lagi di sini. eh di sini ditanyakan peluang Maman kalah gitu kan. Peluang Maman kalah berarti sama aja kayak Mimin menang gitu kan. ya, Oke, Mimin menang peluangnya berapa persen? Berapa persen? Berapa ya berapa 0, berapa? Koma 4 gitu kan. empat, Ya udah. ya. Oke. Oke, mungkin ada yang nanya, Kak, ini kenapa nggak apa ya? Mungkin ada yang nanya. Di sini kan Maman peluang menangnya 0,2. Berarti kalau kalah harusnya dikurangin dong, Kak. Satu dikurangi 0,2. Nah, oke di situ, guys. Yang harus kalian catat ini kasusnya saling mengikat gitu, guys. Di sini tuh. Antara Maman dan Mimin tuh saling mengikat, guys. Jadi Maman itu main tuh nggak sendirian gitu. Beda dengan uang mata koin. Mata koin tuh kita lempar sendirian pun bisa gitu. Kalau si Maman main sendirian, main sama siapa gitu kan. Jadi kita lihat lagi kasusnya di sini tuh Maman dan Mimin itu saling terikat. Maksudnya saling terikat itu mm, apa ya? Mereka itu saling mempengaruhi gitu. Kalau misalkan Maman menang, Mimin kalah. Mimin menang, Maman kalah gitu kan. Jadi ini saling mempengaruhi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa membuat kasusnya kasusnya kayak Maman menang, nih kalah gitu. Itu nggak bisa. Karena kalau misalkan dibikin kasus Maman menang kalah sendiri, ya dia main sama siapa gitu pertanyaannya. Berarti ini nggak bisa gitu kan. Jadi satu dikurangi 0,2 itu salah besar. Tuh kesimpulannya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Nggak, maksud aku salah besar tuh bukan berarti yang wah aku salah gitu. Nggak yang kayak gitu. Karena kita juga belajar gitu kan. Jadi wajar gitu, ya namanya salah-salah. Karena eh, proses belajar itu ya salah gitu.
harus salah dulu. Nggak harus salah dulu sih, tapi pas belajar tuh pasti baik sama. Oke, oke, oke. Kayaknya udah aman ya. Lanjutin lagi berarti. Itu ada yang nanya, Kak, Oh, ada yang nanya. Oke. di room Kalau di sendiri chat. gimana, Kak? Oke, kalau seri gimana? Nah, di sini yang menarik nih. Di sini eh menarik ya antara kasusnya itu misalkan seri gitu ya. Coba deh. Kita bisa nggak ya kalau misalkan kasusnya seri? Kejadian tiga seri. Oke. Nah, oke. Ini menarik sih. Coba ya, kalau misalkan mata uang ada kemungkinan nggak? Kayak misalkan bukan gambar yang muncul atau mata uang yang muncul, tapi dia malah berdiri gitu sih uangnya. Ah, Ada hati-hati. Ada ya sebenarnya. Ada Kak, Hmm. tapi kemungkinannya Oke, kecil. ada kan sebenarnya. Nah, itu ya sebenarnya kita tuh kadang ngerjain matematika tuh emang nggak sesuai realitas juga sih. Kadang ada beberapa hal yang disimplifikasi gitu. Hal yang dibikin simple gitu, guys. Jadi kalau misalkan kalian tahu pun ya sebenarnya kalian nyoba 10 ngelempar uang 10 kali gitu, guys. Ngelempar uang 10 kali, apakah bisa dipastikan 5 kalinya itu bakal yang muncul mata uang dan 5 kalinya itu gambar? Bisa dipastiin nggak? enggak? Nggak bisa dipastiin kan ya. Nah, sebenarnya kenapa si matematikawan ini kayak sok tahu banget gitu. Maksudnya kayak membuat teori, oh kalau misalkan mata uang cuma dua sisi, berarti yang munculnya itu apa ya? Yang muncul gambarnya itu pasti setengahnya gitu. Karena cuma ada dua kemungkinan gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Nggak dibikin kemungkinan ketiga atau ya itu kenapa nggak dibikin kemungkinan ketiga gitu? Sebenarnya simplifikasi aja sih, guys. Jadi kalau misalkan kasusnya kejadian seri, itu nanti bakal ada mungkin apa ya penambahan ini lagi. Ada kalau misalkan kalian tahu itu nanti ada kasus eh, binomial gitu. Nah itu sebenarnya nanti bakal lebih kompleks sebenarnya. Tapi emang di sini kalau misalkan kasus-kasus yang kayak gini biasanya dibikin simple, nggak bakal yang sampai sekompleks itu. Kecuali kalau misalkan kalian nemu soal yang biasanya tuh apa ya, yang susah banget tuh. Pemain bola kalau nggak salah itu lumayan tuh susah, itu lumayan susah. Jadi kasusnya tuh entah kalian pernah nemu atau enggak ya. Biasanya itu ada kasus ketika kita disuruh tahu gitu, disuruh nyari tahu berapa peluang tim ini tuh lulus ke menang, menang jadi juara, misalkan Piala Dunia gitu. Sementara mungkin diketahuin kalau eh, apa ya di perempat di babak perempat final dia dapatnya berapa poin, peluangnya berapa poin, terus di babak semifinal dia peluangnya berapa poin. Itu yang paling rumit kalau nggak salah yang pernah aku nemu kayak gitu sih. Nanti coba kalian cari deh gitu kasus peluang tentang kejadian pemain bola. Nah itu ya. Nanti kalau nah, itu ya jangan. Oke, oke. Berarti jangan. Tapi intinya gitu guys. Jadi banyak kasus yang disimplifikasi. Tapi kalau di sini sendiri nggak diminta seri karena emang kurangnya informasi gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada informasi tambahan sebenarnya bisa dicari kayak gitu ya. Jadi di sini cuma ada dua doang. Jadi sama dengan kasus kok mata uang yang tadi. Ini nggak bisa dicari untuk yang serinya bukan karena emang nggak bisa dicari gitu. Tapi emang karena kekurangan informasi kayak gitu ya. Dan informasinya pun yang nggak disediain gitu loh. Karena itu bakal tambah bikin ribet. Kecuali kalau misalnya kalian mau ngerjain juga gitu, yang ribetnya itu. Jadi emang si ilmuwan ini lanjut ke yang tadi ya. Ilmuwan ini kenapa bisa bilang gitu. eh Peluang munculnya mata uang tuh 0,5 atau setengah, terus munculnya gambar tuh setengah. Itu karena gini guys. eh Mungkin nanti kalian bakal kalau misalnya masuk ke jurusan teknik atau sains ya, kalian bakal dikenalkan dengan konsep bilangan besar gitu. Bilangan yang besar tuh
bukan bilangan besar ya. Ya, bilangan besar sih. Jadi kalian tuh mengambil suatu eh datanya itu bukan satu dua gitu, tapi mungkin jutaan, miliaran, atau triliunan gitu. Ingatnya. Atau bisa 1:9 bisa aja. Tapi kalau misalkan kalian udah melakukannya sebanyak 1 miliar kali atau 1 triliun kali, itu hasilnya bakal semakin mendekati gitu. Jadi peluangnya itu bakal semakin 1:1. Munculnya tuh 1:1. Ya mungkin nggak bakal 100% akurat, tapi semakin itu semakin mendekati gitu. Semakin besar angkanya semakin mendekati. Nah gitu, itu sedikit overview aja sebenarnya. Itu nggak bakal masuk ke materi UTBK ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Soal nomor 4, sorry. Nomor 4 tadi ya berarti. Nanti kita soal nomor 5 tentang timbang-timbang ini, statistika ini. Ini bisa tuh ada. Oke. Nah, di sini kita disajikan data berat badan. Berat badan ada 7 orang di sini. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa coba-coba caranya. Cuman mungkin kita coba bikin suatu pendekatan gitu ya. Yang namanya matematika itu kan kita melihat pola gitu, guys. Jadi kita coba lihat polanya di sini. Polanya di sini tuh, oke, kita masuk ke yang dasarnya aja dulu. Di sini J-nya sama dengan 7. Ketika J-nya sama dengan 7, berarti ini bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil itu sama dengan 7 gitu. Berarti di sini bilangan terkecilnya haruslah 20, yang terbesar haruslah 27 gitu. Berarti 27 min 20 itu kan sama kan berarti. Jadi di sini X dan Y-nya pasti di antara itu. Ya, di antara 20 dan 7. Gitu ya. Nah, di sini karena X, Y-nya di antara 20 dan 7, di antara 20 dan 27, berarti kita mau coba menyelipkan si X, Y-nya itu coba gitu. Di mana gitu sebenarnya yang cocok. Nah, berarti di sini coba 20. Kita tulis dulu 20, 24, 24 lagi, 25 lagi, 26, 27. Nah, kita coba lihat di sini. Di sini ada pernyataan lagi di sini bahwa median data harus lebih besar daripada modusnya. Oke. Dengan clue yang segini, kita coba nih. Kita diketahuin medianya tuh harus lebih besar dari modus. Ketika kita menyelipkan X dan Y di sini, guys, berarti kita nggak mau haruslah angkanya itu 20 atau 27 gitu kan. X dan Y. Atau kalau menyelipkan di sini angkanya harus 20, 25 atau 26 gitu. Yang mana sebenarnya itu bakal bikin modusnya itu membesar gitu kan. Karena di sini median data itu harus lebih besar dari modus, berarti kita harus perkecil modus gitu. Perkecil modus gitu. Perkecil modus. Cara perkecil modus itu selipannya ya udah di sini gitu. Modus membesar. Kalau misalkan di sini modus mengecil. Mengecil. Nah, makanya kita coba selip-selipkannya tuh di antara sini gitu kan. Di antara sini atau di antara sini gitu mungkin. Nah, oke, kita coba menyelipkan di sini dulu deh. Nah, karena di sini kita total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti kan. 89 berarti median itu ada di angka kelima gitu kan. Berarti misalkan di sini 20 X, Y, ini 24 lagi, 25, 26, 20. Berarti
Kita coba lihat medianya ada di 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan di sini. Median di sini, ini median. Nah, di sini kan dibilang dia kalau misalkan X plus Y yang mungkin. Nah, di sini median data itu harus lebih besar dari modus. Yang bedanya di sini, modusnya di sini gitu kan. Oh, sorry, sorry, bukan gitu. Di sini pokoknya median. Bentar, ada yang mau ini dulu. Fitri gimana? Maunya gimana? Oh, nggak mau nanya tadi. Apa nggak sengaja on mic? Iya, nggak sengaja. Oke, oke. Kirain. Oke, aman berarti ya. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini X plus Y yang mungkin dengan kita misalkan median di sini. Median kan di sini. Berarti modusnya di sini yang mana? Di sini modusnya masih 24 gitu, guys. Berarti ini nggak boleh. Berarti kita harus nambahin X dan Y-nya itu bukan 24 gitu kan. Misalkan X dan Y itu berarti harus 20 gitu kan. 20 dan 20 gitu. Ya kan? Nah, berarti X dan Y 20 dan 20. Tapi kita coba lihat gitu kan. Ini modusnya udah di sini. Modusnya menjadi 20. Modus 20, median 40 gitu kan. Udah benar belum berarti di sini dengan keterangannya? Median harus lebih besar dari modus. Med lebih besar dari modus. Benar berarti ya? Benar ya? Nah, oke. Di sini benar berarti. Oke, kita coba lagi. Barangkali ada lagi nih, misalkan. Kan di sini ada kemungkinan itu 1, 2, dan 3 gitu kan. Atau 4 gitu kan. Nah, berarti kita coba lagi. Ketika kita masukkan eh, X dan Y itu di antara 24 dan 25. Kita masukkan X, Y di antara 24 dan 25. Nah, di sini kita masukkan X dan Y di antara 24 dan 25. Eh, aku nah, di sini 24 dan 25 berarti kita selipannya di antara ini. Berarti di sini X ya. Ini. Nah, berarti medianya di mana, guys? 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya gitu berarti ya, median. Median. Nah, karena Y-nya itu median, berarti di sini mungkin nggak kalau misalkan aku masukin X dan Y itu 24. Menurut kalian mungkin nggak? Gimana, gimana? Mungkin. Kenapa mungkin? Eh, sorry, ini kayaknya ada yang kesalahan. Ini Itu jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, data. 5, 6, 7, 8. Oh, sorry, sorry. Ini salah nih. Harusnya bukan 9. Aku tadi nganggapnya 9. Di sini 8. Tapi tetap aja di sini medianya itu 24 gitu ya. Karena 24 eh, data yang sini ditambah ini dibagi 2 gitu kan. Tetap sama dengan 24. Ini kebetulan sama gitu kan. Oke, berarti mungkin nggak tadi? Fitri, mungkin ya. Benar. Mungkin. Tapi coba kita lihat berarti kita ubah X dan Y-nya 24 sama-sama 24. Berarti kita tulis ulang lagi, tulis ulang. Ini 20, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 27. Nah, di sini berarti ada 4 pertama, ini 4 kedua. Berarti di antara ini nih medianya. Di antara 24 dan 24. Masih 24 dong ya? Median 24.
Kalian masih ingat kan cara mencari median kan? Apa ada yang lupa? Masih. Oke, oke, aku mungkin sedikit menjelaskan aja ya. Kalau misalkan median itu, eh, Biasanya 24 ya berarti ya. eh, nah itu di sini ternyata kurang tepat gitu kan. Karena di sini modusnya 24, median 24. Jadi ini Iya, sama. betul. Karena kita maunya nyari yang beda gitu. Yang median itu lebih besar gitu. Tapi kita coba tulis rumusnya dulu aja di sini. Berarti ini tuh x n per 2 ditambah x n plus 1 x n per 2 dibagi 1 terus dibagi 2. Rumusnya tuh gini. Dengan n-nya itu n banyak data. Banyak data. Kalau misalkan lupa. Rumus median. Rumus median. xn, kalian tahu kan maksudnya xn itu berarti data ke n. Oke, the xn data ke n per 2. Oke, sip. Nah, berarti ini nggak bisa, guys. Dia masukin di antara 24 dan 25 nggak bisa nih. Berarti kita coba masukin di antara 25 dan 26 ya. Berarti kita geser terus kan? Geser terus. Tapi kita ingat polanya itu karena di sini kita mau mengecilkan si modusnya. Berarti sebisa mungkin apa ya? Kita jangan mulai dari yang paling kanan, tapi dari yang paling kiri gitu kan. Berarti gesernya biar gesernya itu perlahan-lahan ke kanan kayak gitu. Coba ini sekarang masukkan XY di antara 25 dan 20. Berarti kita terus ulang 20, 24, 24, 25. Nah, di sini bisa 25, bisa 26, tapi kita coba 25, 25 dulu. 26, 27. Berarti ini 4 data pertama, ini 4 data kedua. Nah, menurut kalian mungkin nggak kalau kayak gini? Enggak. Nggak mungkin juga ya. Karena nanti malah medianya sama gitu kan. Sama dengan modusnya. Di sini modusnya 25, media 25. Mod 25, med 25. Berarti nggak bisa. Ini berarti juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau yang memenuhi itu di antara nya doang, 20 dan 24 gitu kan. Oke, kenapa nggak coba yang di sini, Kak? Kenapa nggak coba di antara 26 dan 27? Oke, kita coba deh. Oke, kita coba. Hmm, oke, kita coba. Tapi ingat guys, coba ya. Kita coba aja dulu. Coba aja dulu. 20, 24, 24, 25. Di sini 26. Di sini mungkin X-nya kita 26, 26. Cobain. Di sini 27. Nah, ingat kalau misalkan kita nggak bisa naruh di sini 26-nya cuma satu gitu. Kenapa? Karena di sini udah ada 24 yang dua jumlahnya. Karena di sini modus itu harus yang paling banyak, jadi kita harus bikin angka 26 itu sebanyak 3 kali gitu. Jadi kita nambahinnya X dan Y itunya itu dua, gitu. Dua. Oke, kita cek di sini berarti berapa nih kira-kira nih. Di sini mediannya itu berarti 25 ditambah 26 bagi 2 sama dengan 25,5 gitu kan. Terus di sini modusnya berarti 26. Yang udah aku bilang gitu kan. Di sini udah malah nggak mungkin bisa gitu kan. Nggak mungkin bisa juga. Karena yang aku bilang di awal, kalau misalkan kita tuh mau mengecilkan modus, berarti kita mulainya harus dari kiri gitu. Kayak gitu. Ya, aku catat ya. Mengecilkan modus. Modus. Mulainya harus bukan dari kiri berarti ya. Harus dengan memasukkan
menemukan angka yang paling kecil gitu kan. Oke, berarti kesimpulannya gimana guys? Kesimpulannya. Kesimpulan berarti X plus Y-nya itu cuman 20 plus 20 gitu kan. Sama dengan 40. Gitu ya. Di pilihan nggak ada. Hmm. Hmm. Ada berapa ada? Hmm. 20, 24, 24. Ada yang salah nggak ya tadi? Coba kita ngerjain. Itu Kak yang 2425 itu bisa. Oh, benar-benar. Iya, iya, iya. Di sini karena 24-nya udah ada dua ya. Berarti kita nggak perlu nambahin 24-nya dua, tapi bisa 24 dan 25. Oke, betul-betul. Teliti. Oke, bagus. Berarti di sini eh, ada lagi sebenarnya. Ada lagi ketika 20, 24, 24. Di sini dimasukin 24, 25, 25, 26, 27. Oke, bagus. Di sini berarti medianya 24,5 ya. Ini. Ya, Net 24,5. Modnya 24 gitu. Kayak ini terpenuhi, bagus. Berarti ada lagi ekspresinya itu satu lagi 24 ditambah 25, berarti 49. Oke, jawabannya benar berarti berapa? 1 sama 3 yang B. Oke, yang B ya. Oke, mantap. Terus ini jawabannya benar B. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada yang mau nanya dulu? Aman Kak. Oke, Fitri. Yang lain gimana? Ya Allah, itu kenapa? Aduh kak, aku jawabnya aku percaya kakak aja. Kakak aja mungkin enggak. Oke, oke. Enggak apa-apa guys, sumpah. Yang namanya kalian kuliah itu ya, misalkan kalian kuliah nanti ya. Bahkan dosen pun bisa salah guys. Serius, serius, serius. Nggak bohong. Jadi, eh, walaupun dosen tuh udah belajar materi yang tinggi ya, yang namanya manusia lupa itu pasti ada gitu. Yang namanya manusia itu eh, keliru itu pasti ada gitu. Dosen yang udah mungkin PhD, udah di luar negeri itu pasti ada. Pasti ada. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan kalian mau protes ke dosen gitu, atau mungkin pengen bilang, Pak, ini kenapa nggak kayak gini ya Pak ya? Pak ini kayaknya bisa kayak gini deh Pak. Ya mungkin dengan cara penyampaian lebih apa ya, lebih halus mungkin ya. Karena dosen juga harus kita hormatin gitu. Jadi emang gitu, manusia gak harus sempurna intinya. Ah, iya, iya. Ya, betul betul, manusia gak harus sempurna tapi harus mengejar kesempurnaan gitu guys. Yang harus sempurna sempurna banget nggak harus, tapi harus memperbaiki diri terus. Oke, kita lanjut lagi ke kasus ini segi panjang. Ini aku kecilin dulu ya biar bisa eh, bisa dilihat. Oke, harusnya udah aman. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini ada persegi ABCD. Nah, kita ke persegi ABCD di sini kasusnya itu sebenarnya kelihatannya rumit banget. Tapi padahal ini paling gampang gitu. Kalau misalkan kalian lihat ini sebenarnya gini guys, ini simple banget. Ingat, matematika itu kalian jangan takut duluan. Ya walaupun takut itu sebenarnya wajar gitu. Karena takut kalian nggak bisa dikontrol, tapi kalian bisa mengontrol rasa takut itu dengan cara kalian sering berhadapan dengan si rasa takutnya ini, bukan malah menghindar gitu. Oke, kita coba langsung aja kerjain di sini. Eh, di sini kita diketahui luas bla 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 gitulah pokoknya. Kita disuruh nyari luas AEOH.
AEOH itu berarti AEOH itu kan. Kita disuruh nyari luas ini guys. L seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Seperempat persegi gitu kan. Oke, luas seperempat persegi. Kalau misalkan kita diketahui luas seperempat persegi, berarti kita harus tahu gitu. Luas si total perseginya berapa gitu kan. Berarti kita harus tahu luas total persegi. Yang mana luas persegi itu berapa? S kuadrat gitu kan. S kuadrat ini sama dengan kita mau cari AEOH. Biar ini sama harusnya gimana? Yang mana harus dibagi gitu. S kuadrat ya, harus dibagi 4 ya. Nah, berarti kalau misalkan S kuadrat harus dibagi 4, kalian lihat lagi di sini. Ini S kuadrat itu bilangan kuadrat sempurna gitu guys. Ini tuh. Berarti kalau misalkan kita geser AEOH, dengan S kuadrat itu harus kuadrat sempurna di sini. Kita lihat lagi konsep kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu bilangan-bilangan yang kalau misalkan eh, kita dapatkan dari pengkuadratan gitu. Jadi misalkan 4, 1, terus berapa lagi? 4, 9, berapa lagi? 16, 25, 36, sampai berapa nih? Pengen. Sampai seterusnya gitu ya. Kita lanjutin deh, kita lanjutin. Kita lanjutin. Ini 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 64. 9 kali 9, 81. 10 kali 10, 100. Oke, cukup segitu deh. Nanti kepanjangan. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan si AEOH ini berarti ada di antara ini. Berarti kita coba masukin dulu, misalkan S kuadratnya sama dengan 1. 1 dibagi 4. Mungkin aja sebenarnya. Tapi kita lihat lagi pembatas yang kedua di sini. Ada pembatas kedua bahwa si eh, luas CFPG, luas CFPG di sini, CFPG itu sama dengan 19. Berarti luas si CFPG ini, kalau kalian lihat, CFPG itu kan lebih besar daripada si AEOH kan. Berarti si AEOH ini harus lebih kecil gitu guys, daripada si CFPG. AEOH kurang dari 19 gitu kan. Nah, kalau gitu berarti berapakah luas AEOH yang mungkin? Sebenarnya di sini satu satu ya mungkin aja lah. Tapi kita coba lebih make sense gitu. Satu itu kita lihat terlalu kecil gitu kan. Terus kita coba masukin di sini 4. 4 bagi 4 satu gitu kan. 4 nggak mungkin. 9 bagi 4 mungkin nggak mungkin. Oh, ada juga pembatas kedua kalau nggak salah di sini. Ini bilangan bulat guys. Bilangan bulat. ABCD sisinya itu bilangan bulat gitu kan. Ini itu bilangan bulat berarti hmm, mungkin nggak ya? Oke, sebenarnya nggak mungkin juga sih kalau misalkan terlalu kecil. Berarti kita coba 9 ini juga nggak mungkin karena bukan bilangan bulat. 9 nggak mungkin karena pasti bagi 4 dia bukan bulat. Terus 16 dibagi 4 mungkin ya, berarti ya. 16 dibagi 4. eh, nah, oh salah. Aku ada salah juga di sini. CFPG itu kan 19 guys. Berarti ini tuh udah pasti salah gitu guys. Gitu. Kenapa? Karena kita lihat di sini CFPG itu kurang dari si persegi yang besar. Berarti di sini yang mungkin tuh ya udah ini gitu. 25, 3, 6, 4, 9, 6, 4, 8, 1, 100 gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan gitu kita bisa langsung aja di sini sebenarnya. Karena di sini yang diketahui itu cuman segini aja. Berarti kita coba-coba aja yang ada di sini. Itu sebenarnya. 25 nggak mungkin karena di sini nggak ada. 36 bagi 4 mungkin nggak guys? Jadinya
9. 9. Pas 9 bagi 4 mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, 4 bagi 4 mungkin nggak? Kayaknya mungkin deh, Kak. Kan 16. 16 ya? ya ketemunya 16. Nanti Oke, ketemunya 4 lagi. 4 lagi. Oke. Bentar, aku ada yang kelewat juga nih kayaknya ya. Kalian sadar nggak? Aku ada yang kelewat. Jadi gini sebenarnya. Di sini aku mungkin ada kesalahan tentang sisinya itu bilangan bulat. S-nya itu bilangan bulat. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah betul, udah betul, udah betul. Aku kira salah. Karena di sini nggak ada. Kalau kalian lihat ya, di sini berarti cuma 16 doang, guys. Dua doang berarti. Sementara di opsi nggak ada. Nah, ini nggak mungkin kan? Karena udah di atas 19 tuh nggak mungkin kan, guys. Jadi udah ke sini nggak mungkin juga gitu. Ke atas juga nggak mungkin, ke bawah juga nggak mungkin, ke atas juga udah nggak mungkin. Berarti yang nggak mungkin tuh di antara ini. Tapi di antara ini cuma 16 doang gitu ternyata yang mungkin. 9 harusnya ada, cuma di sini nggak ada nih ternyata. 4 juga kan nggak mungkin kan tadi. Karena 4 itu kan 16. Kan, eh, nah itu sebenarnya. Si soal ini mungkin salah gitu jawabannya. Soalnya salah gitu. Karena dia mungkin si soalnya itu, pembuat soalnya tuh mikir kalau misalkan 16-nya bisa dibagi. Oh, 16 bisa dibagi dengan 4. Jadi 16 bisa. Padahal kita harus tahu gitu kalau misalkan perseginya, si persegi ini harusnya luasnya lebih dari CFG gitu. CFPG, yang mana CFPG 19 gitu kan. Jadi kita harus ada batasan kedua. Batasan kedua itu LCFPG kurang dari LABCD gitu kan. Atau LABCD berarti ABCD lebih dari 19 gitu kan ya. Oke, sampai sini. Berarti ini kita soalnya jawabannya berarti F ya. 16 doang mungkin. Eh, ada deh kan? Nggak ada. Berarti F di sini. 16 aja. Oke, ada yang mau nanya dulu sampai sini? Tidak. Jelas kan ya? Berarti ya. Jelas, Kak. Oke, Fitri udah jelas. Yang lain kalau misalkan jelas ketik ketik jelas. Jelas boleh deh. Oh, jangan ketik jelas. Ketiknya 750. Oke, Ruru 750. Amin, amin. Kita 750. Fitri 750. Amin. Oke, yang lain kalau misalkan masih mau ngetik sih, nggak apa-apa. Nanti diaminin 750. Ini skor UTBK ya. Kita lanjut lagi berarti ya. Karena nggak ada yang mau nanya. Lanjut lagi ke soal yang kumpulan data berupa bilangan bulat positif, bilangan positif punya rata-rata X. Apabila ditambah A-nya setiap datanya, maka rata-ratanya meningkat N gitu kan. Apabila setiap data dibagi dengan B, nilainya juga meningkat gitu sebesar N. Hubungan yang tepat pada kuantitas P dan Q adalah oke, kita coba lihat di sini. Eh, nah, oke, kita coba lihat di sini. Kita anggap mainnya itu sebagai mainnya itu X, rata-rata X kan gitu kan di situ kan. Terus kita tahu rumusnya min itu sama dengan oke, min itu eh, keseluruhan data gitu kan, XI
di mana I-nya sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N besar itu jumlah datanya. Itu kan. Dan berarti kalau misalkan ternyata si eh, tiap data itu ditambah N, berarti nanti bentuknya jadi kayak gimana? X1 ditambah N, ditambah X2 tambah N, ditambah terusnya sampai X ke N, ditambah dengan N gitu kan. Dibagi dengan N gitu kan. N besar. Nah, sementara bentuk ini tuh kan gini. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah Xn dibagi dengan N gitu kan. Itu nilainya sama dengan X gitu kan. Ini X bar deh, biar sesuai dengan kaidahnya. Namanya itu X bar rata-rata gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, di sini kita bisa pecah nih guys. Ini ada X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, berarti kita pecah. Kita coba kelompokkan, asosiatifkan. Kalau kalian masih ingat asosiasi gitu kan, ada distribusi, ada asosiasi. Asosiasi itu pengelompokan, ini ditambah sampai Xn, ini ditambah N terus sebanyak N kali gitu kan. Banyak N kali. Sebanyak N kali gitu kan. Ini dibagi dengan N gitu kan. Nah, ini sama dengan, kalian tahu kan kalau misalkan ini bentuk kayak gini bisa diubah jadi bentuk X1 ditambah X2 dan seterusnya tambah Xn dibagi dengan N. Ingat lagi yang kemarin cara pembagian ini N ditambah N seterusnya. Karena ini N-nya sebanyak N besar kali, berarti ini sama aja kayak N dikali N gitu. Dibagi dengan N gitu. Ini coret jadi N. Yang ini berubah jadi X bar gitu. Jadi X bar ditambah N. Nah, karena di sini rumusnya itu bilang, oh ini ada lagi nih. Apabila setiap data dibagi dengan B, nilainya juga meningkat sebesar M. Oke, kita cobalah lihat dulu. Di sini udah cukup belum sih sebenarnya dengan data yang tadi? PQ. Ya, apabila setiap data ditambah A, rata-ratanya meningkat sebesar M gitu. Sama dengan, oh sorry, ini bukan N tapi A ya guys. Ini A nih guys. Ini A juga nih ya. Ini A juga. Ini A juga, berarti ini A juga. Dan ternyata dengan kita diketahui kayak gini, berarti N itu sama dengan kayak A gitu kan. Karena di sini dibilang, nah di akhir rata-ratanya meningkat sebesar N. Karena di sini rata-rata yang meningkat sebesar A, berarti A itu sama dengan N gitu. Oke, sampai sini deh. Ada yang mau nanya dulu? Oke, harusnya aman ya. Apa ada yang masih bingung? Ya, dekat. Apa nih? Bingung. Oke, Dela, gimana Dela? Bingungnya Dela? Tombolnya nggak bilang. Oh iya. Di bagian ngehubungin bentuk rata-rata itu. Oke, Dela. Sebentar, kita langsung aja on mic dulu, Dela. Biar aku bisa tahu juga ini sebenarnya yang mana. Yang ini bukan nih. Ngehubungin tuh maksudnya ini bukan. Iya, iya. Sama yang di atasnya juga bingung kenapa itu tiba-tiba dimunculin. Tadi patah-patah Oke, suaranya. oke, oke. Aman, aman. Ulang aja, Kak. Hehe. Oke, boleh. Oke, di sini kita lihat dulu. Min itu kan sama dengan X bar gitu kan. Ini simbol aja sih sebenarnya. Simbol aja. Kita lihat lagi di sini. Rumus min tuh kayak gini. Ini rumusnya masih. Dan kalau kita coba dipecah, dijabarkan sebenarnya, nanti bentuknya bakal kayak gini. Jadi X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai ditambah Xn dibagi dengan N besar. Itu sama aja kayak X bar gitu kan. Sama dengan X bar gitu.
Ini yang awal. Ini yang awal. Ini awal. Awal. Oke, ini yang dimodif. Tiap data tuh maksudnya XI, itu ditambah A gitu. Maksudnya ditambah A tuh gimana? Yang awalnya X1, berarti X1 ditambah A. Yang awalnya X2, X2-nya harus ditambah A gitu. X3 juga harus ditambah A. Sampai Xn ini harus ditambah A juga gitu kan. Gitu kan. Nah, ini akan membentuk min baru. Min yang baru. Yang mana min baru tuh maksudnya X ditambah N gitu. Ini X tambah N. Ini X tambah N. Karena kita di sini dikasih tahu kalau kita tuh mau menambahkan A ke dalam setiap data, maka si min-nya akan bertambah sejumlah N gitu guys. Itu. Jadi makanya kita coba membuat dikit lagi nih. Eh di sini karena kita tiap data udah ditambah A, sampai sini aman nggak Dila? Atau masih bingung? Coba. Aman. Udah Aman. tahu gimana. Oke. Ya. Oke, di sini karena di sini udah ditambahkan setiap data ditambah A, kita lihat lagi. Di sini ada X1, X2, X3 ada sampai Xn gitu kan. Kita pisahkan ke yang bagian sini gitu. Ini ke bagian sini, yang A-nya ke bagian sini gitu. Sementara A itu di setiap data ada. Berarti banyaknya si A ini adalah sebanyak N. Karena jumlah datanya ada N gitu kan. Nah, kalau kayak gitu berarti ini bisa dipisah yang X di kiri, yang A di kanan gitu kan. A-nya sebanyak N, berarti harus dikali N, tapi tetap menjadi ada pembaginya. Ini N, ini N. Ingat konsep yang kemarin udah diajarin, konsep tentang pembagian gitu kan. Berarti yang ini bisa diubah jadi X bar, yang ini bisa diubah jadi A. Karena di sini X bar, di sini X bar, berarti yang bedanya cuma N dan A. Yang mana N dan A ini sama gitu. Karena di sini dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke, Eh, ini oke gimana Dila? kenapa N-nya tiba-tiba sama dengan A? Di sini kan ada X bar sama dengan N. Di sini X bar sama dengan A gitu kan. Jadi kalau mau coba konsep yang coret-coret, berarti karena ini X bar sama dengan X bar. Ini X bar sama, yang di kiri dan di kanan tuh sama gitu kan. Jadi dicoret dan dicoret, berarti Oh iya. menyisakan N sama dengan A. Kayak gitu. Oke. Oke, aman ya, berarti ya. Aman. Berarti di sini dapatnya P sama dengan Q. Oke, ini udah lewat, udah jam 9. Kita mau lanjut sebentar lagi atau kita udah sampai sini? Ini aku nanya karena emang harusnya kan sampai jam 9, tapi ini terserah kalian. Mau lanjut dikit lagi atau gimana? Lanjut Kak, dikit. Lanjut. Dikit lagi, Kak. Oke, dikit lagi ya. Masih kuat juga nih ya. Oke, kita lanjut dikit lagi. Ini kita bahas yang soal yang kemarin aja deh. Oke, di sini kita dikasih tahu ada suatu garis melalui titik AB dan N2N. Punya kemiringan negatif pada saat N kurang dari 2. Oke, kita coba lihat di sini. Misalkan ada diagram kartesius. Kalau gini aku lebih gampang ngebayanginnya kalau aku bikin gambarnya gitu. Jadi kita coba bikin gambarnya. Ini 1, ini 2. Di sini saat N-nya kurang dari 2, coba aku plotnya di 1 gitu misalkan. Misal N-nya 1. N sama dengan 1. Di sini berarti 1, di sini 2. Ketika N-nya sama dengan 1, berarti dengan titik N, 2 N berarti 1,2 gitu kan. 1,2 tuh di sini gitu. Nah,
Kalian ingat nggak konsepnya kemiringan? Kemiringan tuh ketika bentuknya kayak gini, dia positif. Gitu. Ini gradien. Ketika bentuknya kayak gini, ini kemiringannya nol. Ketika bentuknya kayak gini, ini kemiringannya tidak. Sampai sini masih paham kan? Masih aman kan? Sama. Oke, mantap, mantap. Dan kemiringan kayak gini, berarti ini tidak terdefinisi kalau kayak gini. Karena eh, karena ingat lagi definisi yang kemarin, kalau misalkan gradien itu adalah rasio rasio delta y dengan delta x gitu kan. Jadi karena delta y-nya tak hingga di sini, tak hingga tuh jauh banget kan dari atas ke bawah itu kan nggak ada ujungnya. Berarti karena ini y-nya tidak terhingga ya udah gitu. Ini tak terdefinisi kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke konsep yang di sini. Di sini berarti kurang lebih gambarnya bakal kayak gini, guys. Gambarnya bakal kayak gini. Set, gitu kan. Nah, cuman di sini dia katanya bakal melewati AB nih. Cuman di sini kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Nah, berarti bisa jadi ini karena cuma disebutin kalau kemiringannya negatif. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu bisa jadi kayak gini bentuk garisnya. Bisa jadi kayak gini nanti. Atau bisa jadi kayak gini. Tipis banget, hampir datar, tapi masih miring gitu. Masih terjun. Atau bisa jadi kayak gini, yang hampir banget lurus tapi masih miring. Oke, kalau kayak gitu kan berarti kita nggak tahu nih kan, yang AB-nya itu sebenarnya di mana gitu. AB-nya itu berapa gitu. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, gitu kan. Berarti solusi dengan adanya P yang A plus 2B dan Q-nya sama dengan 4. A plus 2B kita nggak tahu gitu. Bisa jadi di atas sini, bisa jadi di sini gitu. Oh, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Itu guys. Kalau misalkan di sini mah kemungkinannya ini ya, kemungkinannya agak-agak em, apa ya bisa dibilang karena di sini itu kalau misalkan ke bawah negatif ya, ke bawah negatif berarti nanti di sini kan seandainya di sini aja. Bisa jadi ini min berapa ya kalau misalkan di atas itu ini agakan lebih besar X-nya sih ya di sini tuh ya 3,-2 misalkan. Tapi kalau dilihat-lihat ya tetap aja gitu. Ini kita nggak bisa nentuin nilai A, B-nya tuh berapa gitu. Jadi emang sebenarnya di sini tuh informasi tidak cukup kayak gitu. Karena emang kemiringan tuh sampai em, karena negatif tapi nggak disebutin berapa negatifnya. Ya udah ini bisa di mana dimanapun gitu kan. Bisa agak ke sini, bisa agak ke sini, bisa agak ke sini. Kayak gitu. Ada yang masih bingung nggak? Oke, Kak, paham. Oke, aman ya berarti ya. Oke, kayaknya ini soal terakhir guys, karena kita kemarin ini kita udah bahas semua dan waktu juga udah lewat jam 9. Sebenarnya aku juga ada keperluan lagi habis ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya lagi, itu sebenarnya bisa aja di grup. Jadi nggak perlu sungkan. Nanti bakal kami bales. Itu nggak harus aku sebenarnya. Nanti bakal ada teman dari kami yang bales gitu. Oke, mungkin sampai segini aja sih. Terakhiran ada yang mau nanya dulu? Cukup, Kak. Kak, maaf. Kayak gimana Aisyah? Ini nanti materi sama apa namanya rekamannya bakal di-share atau enggak? Bakal aman kok. Yang kemarin Oke, juga nanti bakal. makasih. Kalau yang kemarin udah tahu kan materinya ada di grup udah. Iya, Kak. Cuman rekamannya. Rekaman masih belum. Eh, Oke. nanti malam ini bakal di-share rekamannya. Antara Makasih, Kak. malam ini atau enggak pagi.
Oke, dari aku segini aja. Aku balikin lagi ke Kaninis. Tadi gimana sebenarnya? Nggak ada panahnya. Oke, ada. Oke, Kaninis mungkin bisa ambil lagi. Udah selesai ya ini ya? Alhamdulillah. Oh ya, gimana teman-teman? eh Apa ya? Jelas nggak penjelasan dari Kak Yasin? Jelas Jelas, Kak, walaupun jelas. belum Jelas, bisa. cenah. Keren ya Kak Yasin ya. Aku juga ngefans sama Kak Yasin. Oh ya, sebelum kita selesaiin ininya sama dokumentasi, jangan lupa aku mau ngingetin teman-teman buat ngisi feedback. Kayak misal feedbacknya ya nggak harus yang bagus-bagus, nggak harus yang jelek-jelek gitu loh. Udah aku kirim ke chat ini ya. Feedbacknya boleh kayak, oh, kayaknya pengajarnya kurang seru deh, kurang jelas deh ngomongnya gini-gini gini. Atau misal kayak, ih seru banget hari ini, kayak Sin lagi dong, nutur lagi dong, gitu. Gitu-gitu boleh, terserah dah. Aku kasih waktu sampai 21:10 ya. Nanti habis itu kita dokumentasi. Sambil itu, sambil nunggu teman-teman ngisi feedback, coba on cam dulu teman-teman buat di dokumentasi. Yang bisa on cam. Uh, udah ada Ruru, Fitri, sama Aisyah nih yang on cam. Yang lain mau on cam nggak? Ada Arifia, Tanzah, Dela, Dita, sama Firsya, Ayah, ya. Oke, bentar lagi ya. Bentar deh. Perasaan tadi pas join masih banyak dah 23 orang. Ini ngapa jadi 11 orang doang di sini nih? Tidur Tadi Kak udah gugur. pada live ya jam 9 ya. Meme MCK. Oke, karena udah jam 21:10 kita dokumentasi dulu. Oke, Arifia, nggak on cam ya. Oke, bentar ya, kita dokum ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman udah ikut tutorial dari hari kemarin sama hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain hari. Yeay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.